Anda kembali bersama kami di Breaking News. Pemirsa, belasan peruqyah dan lembaga falakiyah pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Gresik melakukan Rukyatul Hilal atau mantau bulan untuk menentukan 1 Syawal 1445 Hijriah atau Idul Fitri 2024. Pemantauan dilakukan di Bukit Condro Dipo. Pemantauan hilal di Bukit Condro Dipo merupakan satu dari 35 titik yang dicatatkan di Kementerian Agama di kantor wilayah Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena memiliki ketinggian ideal untuk memantau langsung hilal. Selain di Gresik, pemantauan juga dilakukan di sejumlah lokasi antara lain di Surabaya, Tuban, Lamongan, dan Pacitan. Tiap titik pantau akan dihadiri juga perwakilan dari kantor pengadilan agama dan juga Kementerian Agama di kota atau kabupaten setempat. Sejumlah peruqyat mengaku kali ini kondisi cuaca menjadi tantangan utama. Pasalnya kondisi cuaca di Gresik dan sekitarnya mendung bahkan sejak pagi diguyur oleh hujan. Para peruqyat masih meyakini cuaca kembali bersahabat menjelang sore ini. Selanjutnya kami ajak Anda melihat pantauan hilal di Jawa Timur. Sudah ada rekan kami koresponden CNN Indonesia Miftah Farid di Bukit Condro Dipo Gresik. Selamat sore Farid, seperti apa pemantauan hilal di sana? Silakan. Heranov, kurang lebih 1 jam lagi kita akan tahu apakah besok ini akan menjadi 1 Syawal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan Idul Fitri, berbarengan antara dua ormas besar antara NU dengan Muhammadiyah. Ini akan kita ketahui setidaknya 1 jam lagi, setidaknya ini waktu Indonesia Barat. Namun yang jelas saat ini proses dari Rukyatul Hilal yang dilakukan oleh Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Gresik ini terus dilakukan persiapannya, dan saat ini sudah ada 2 acara yang sudah digelar, yaitu pertama tadi istighosa, yang kedua sekarang adalah pembacaan doa untuk para tokoh yang meninggal ataupun yang hadir di tempat Rukyatul Hilal dilakukan. Tapi di belakang saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana para peruqyat sudah bersiap sejak 1 jam yang lalu dengan berbagai alat, terutama dari yang mulai digital sampai yang manual, teropong, untuk melihat bagaimana kondisi dari hilal pada sore ini. Sekitar 35 menit lagi proses pemantauan akan dilakukan secara seksama, dan ini akan dilihat secara langsung oleh para hadirin yang datang di gedung Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Gresik ini dengan dibantu dengan layar lebar, sehingga ini memudahkan bagi para hadirin yang datang untuk melihat langsung bagaimana kondisi hilal yang terjadi pada sore atau petang nanti. Yang jelas ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh para peruqyat ini, seperti tadi sejak pagi tadi Surabaya dan sekitarnya termasuk juga di Gresik ini juga mengalami hujan lebat, bahkan sampai siang kemudian sudah mulai reda. Namun sore hari suasana masih mendung meskipun di beberapa lokasi relatif cerah. Namun seperti yang di belakang saya ini masih relatif mendung, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi para peruqyat apakah mereka bisa melihat hilal dengan jelas. Yang jelas nanti mereka akan disumpah oleh Kementerian Agama Kabupaten Gresik untuk diambil sumpahnya apakah mereka melihat atau tidak, yang nantinya sumpah ini akan dikirim ke Kementerian Agama untuk menjadi bahan rujukan bagi sidang isbat secara nasional. Dan bukan hanya satu titik ini saja sebenarnya, kalaupun di sini tidak melihat karena faktor mendung, Heranov, ada 35 titik lain di Jawa Timur dalam pemantauan yang sama, sehingga ini juga akan dilakukan sumpah dan kemudian akan dikirim sebagai bahan dari sidang isbat di Kementerian Agama nanti. Yang jelas selain daripada soal cuaca, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Rukyatul Hilal ini, dan kali ini adalah momen dari penjelasan para peruqyat menjelaskan kepada para hadirin bagaimana kemudian mekanisme Rukyatul Hilal yang dilakukan di sini. Mulai dari penjelasan alat, kondisi cuaca, termasuk juga kriteria hilal yang sudah ditetapkan oleh Mabim. Mabim ini adalah kesepakatan bersama antara Menteri Agama di Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, dan juga Singapura yang berkaitan dengan berubahnya tentang bagaimana mengukur hilal. Sebelumnya kita tahu bahwa ada kriteria lama yang mengacu pada tinggi hilal minimal 2 derajat dengan
sudut elongasi minimal 3 derajat serta umur bulan adalah 8 jam minimal. Namun ini sudah diubah melalui Mabim, kesepakatan antar Menteri Agama di Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia dengan menetapkan aturan baru, yaitu hilal baru bisa masuk kriteria kalau kemudian tinggi hilal minimal 3 derajat dengan sudut jarak bulan dan matahari atau elongasi minimal 6,4 derajat. Ini yang kemudian sudah disepakati, dan tadi seperti yang saya katakan, selain faktor cuaca, kesepakatan Mabim ini juga perlu diperhatikan oleh para peruqyah, dan ini menjadi bahan untuk penjelasan pada para hadirin di sini sehingga mereka memiliki pemahaman terkait bagaimana mekanisme Ruqyatul Hilal yang dilaksanakan pada sore ini. Ya, Farid, kalau kita melihat ya sudah ada beberapa warga yang sudah Idul Fitri pada hari ini seperti di Tarekat Naksabandia Sumatera Utara. Apakah di Jawa Timur juga ada warga yang sudah lebih dulu Lebaran pada hari ini, Farid? Sedangkan yang kedua akan disampaikan oleh... Ya, kalau kita merujuk pada beberapa ormas atau organisasi keagamaan, terutama Islam di beberapa wilayah, terutama di Indonesia juga ada beberapa di antara mereka yang sudah menggelar Idul Fitri pada hari ini. Namun secara umum di Jawa Timur ada dua ormas besar, yaitu Muhammadiyah dan NU, yang sama-sama kemudian kalau kita lihat dari perkiraan beberapa pihak menyebutkan bahwa besok akan diputuskan sebagai 1 Syawal 1445 Hijriah. Namun tentu saja yang pertama kita sudah tahu bahwa Muhammadiyah sudah mendeklar yang pertama untuk merayakan Idul Fitri pada esok hari. Namun tentu saja untuk Nahdlatul Ulama dan juga pemerintah, seperti kita tahu bahwa rujukan pemerintah selalu menggunakan rujukan Nahdlatul Ulama yang menggunakan metode Ruqyatul Hilal seperti yang sore ini kita lakukan. Ini yang masih menunggu apakah kemudian hilal yang akan mereka lihat sesuai dengan kriteria Mabim. Kalaupun ini sudah sesuai dengan kriteria Mabim, maka bisa diputuskan esok merupakan 1 Syawal 1445 Hijriah, dan tentu saja ini akan menjadi momentum Lebaran bersama antara Muhammadiyah dan NU sebagai dua ormas Islam terbesar di Indonesia. Namun kalau kemudian di sini tidak melihat hilal dikarenakan faktor cuaca, misalnya tadi seperti yang saya jelaskan Heranov, ini masih ada sekitar 35 titik yang lain di Jawa Timur yang melakukan pemantauan yang sama, yang tentu saja ini akan diambil sumpahnya dan kemudian menjadi bahan dari pertimbangan yang diambil dalam sidang isbat oleh Kementerian Agama di Jakarta pada petang nanti. Heranov, kita masih menunggu bagaimana proses ini yang akan berlangsung. Miftah Farid, koresponden CNN Indonesia, terima kasih untuk update Anda sore ini bersama kami di Breaking News. Selanjutnya kami sapa rekan kami, ada koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan di Yogyakarta untuk memantau langsung pantauan hilal di sana. Selamat sore, nampaknya sudah mulai ramai di belakang Anda untuk aktivitas pantauan hilal. Silakan Hendrawan. Ya Heranov, pantauan hilal atau Ruqyatul Hilal di POB atau Pusat Observasi Bulan Bela-Belu di Parangtritis, Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta sudah mulai dilakukan, dan tadi sudah ada beberapa kelompok dari kelompok Falakiyah NU misalnya, dan kemudian ada dari BMKG dan pihak lain yang melakukan observasi. Dan di sini tentu saja tidak hanya melakukan pengamatan, namun juga melakukan edukasi dengan menggunakan beberapa peralatan seperti pengamatan dengan mata telanjang ini, namun ini dengan menggunakan alat bantu. Nah, ini digunakan untuk lebih mempermudah bagi orang-orang untuk melihat hilal dari POB Bela-Belu di Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang pengamatan hilal di POB Bela-Belu ini sudah ada Ketua Badan Hisab Ruqyat Kanwil Kemenak DIY Mutoha Arkanuddin. Mas Toha, bagaimana pantauan hilal untuk titik di POB Bela-Belu ini pada hari ini? Ya, dari pos observasi bulan Syekh Bela-Belu ini, kantor wilayah Kementerian Agama sendiri sudah menyiapkan teleskop yang ada di observatorium, di DUM itu. Kemudian juga didukung oleh teleskop-teleskop yang juga disiapkan oleh komunitas dan lembaga lain, diantaranya ada BMKG, kemudian ada lembaga Falakiyah PCNU Bantul, juga ada komunitas, ada dari LDII, kemudian juga dari komunitas-komunitas astronomi yang ada di Yogyakarta ikut juga melakukan pengamatan pada sore hari ini. Ya. Untuk ketinggian hilal dari pos observasi bulan kita untuk sore ini sudah berada di angka 6,4 derajat dengan elongasi 8,7 derajat. Jadi angka ini sebetulnya merupakan angka yang memungkinkan kita secara optikal ait atau menggunakan teleskop bisa menyaksikan hilal andai langit yang
nanti ketika ghurub atau sunset ini cerah ya. Namun kalau cuaca mendung ya kita akan mengalami kendala tentunya. Angka 6,4 ini sebenarnya angka yang sudah berada di atas angka imkanur ru'yah yang disyaratkan oleh Kementerian Agama atau pemerintah, yaitu yang disebut sebagai imkanur ru'yah mabim. Sehingga peluang kalau di sini memang tidak bisa, kita masih berharap adanya tempat lain yang bisa melaporkan keterlihatan hilal. Mungkin sementara itu. Soal kalaupun tidak ada yang melihat, namun secara astronomi ini sebenarnya dari sisi ketinggian dan juga elongasi sudah memenuhi kriteria di atas kriteria yang sudah ditetapkan Mabim. Ya, jadi angka-angka yang sebetulnya kita dapatkan dari hasil hisap itu kan nantinya akan menjadikan petunjuk apakah ini hilal mungkin bisa dilihat atau tidak ya. Sehingga nantinya kesaksian yang muncul di lapangan akan kita klarifikasi. Kalau seandainya ada kesaksian di suatu tempat, kemudian di sana ketinggian hilal memang sudah memenuhi syarat, hilal memang bisa dilihat, ya tentu akan diterima di sidang isbat. Nah, namun nanti misalnya adanya klaim atau pengakuan-pengakuan dari tempat-tempat yang di mana hilal di sana belum mungkin bisa dilihat, kok ada yang melaporkan, itu yang akan ditolak. Ya, kemudian untuk yang hari ini insya Allah untuk seluruh kawasan Indonesia itu sudah memenuhi syarat semuanya. Jadi kita masih berharap nantinya cuaca di kawasan Indonesia ini bisa cerah ya, sehingga banyak titik-titik, tidak hanya 1-2 yang bisa menyaksikan, tapi lebih banyak ini bisa akan menjadi data saintifik untuk keperluan pendataan tentang keterlihatan hilal di Indonesia. Artinya kalau misalnya tidak ada yang melihat hilal, artinya dengan data astronomi ini sudah cukup ya Mas untuk menyatakan besok Lebaran? Iya, secara astronomis begitu. Kemudian kan ada satu hal yang mungkin kita banyak belum tahu, bahwa di Loknga posisi hilal itu sudah elongasinya di atas 10 derajat. Ada satu kaidah di dalam salah satu kriteria Nahdlatul Ulama yang disebut Kornu. Kornu ini kriteria asal hilal elongasinya sudah di atas angka 9,9 derajat. Itu misalnya tidak ada kesaksian ru'yat, itu tidak akan istiqmal. Artinya ya tetap dianggap hilal bisa terlihat. Karena Kornu ini kan singkatan dari Qat'ur ru'yah, atau hilal pasti bisa dilihat. Walaupun tidak ada laporan orang melihat hilal, tapi karena di Loknga kondisinya sudah di atas 10 derajat, maka tetap akan tidak diistiqmalkan. Artinya langsung hari ini tanggal 1 Syawal begitu. Baik. Terima kasih Mas Wah atas informasinya. Itu tadi informasi dari Ketua Badan Hisab Ruqyat Kanwil Kemenag DIY Mutahar Arkanuddin. Dan tentu saja kalau melihat data yang ada dari sisi ketinggian dan kemudian elongasi di titik ini sebenarnya sudah secara astronomi sudah memenuhi bila besok dinyatakan sebagai 1 Syawal. Meski demikian hasilnya akan tetap mengacu pada hasil sidang isbat di Kemenag di Jakarta yang akan digelar pada malam hari ini. Kembali ke Jakarta ya Ranov. Untuk update Anda ada korespondensi Indonesia Hendrawan Setiawan langsung dari daerah istimewa Yogyakarta.